Selamat malam jemaat terkasih. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur atas hari baru pemberian Tuhan. Biarlah kita selalu dikenyangkan dengan kasih setianya di setiap waktu. Inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kita memuliakan Dia. Mari berdiri, kita lantunkan pujian dari Kidung Jemaat 240A, baitnya yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas karya keselamatan dan pengampunan yang telah Engkau berikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, meskipun Engkau mengetahui semua pemberontakan dan ketidaksetiaan kami. Layakan kami di hadapan-Mu dan mampukan kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau selamanya, ya Allah Bapa. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Umat Tuhan, mengawali pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal dan kudus, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sesaat lagi bersama kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu.
namun kami memiliki banyak keterbatasan untuk memahami dan menghayatinya. Untuk itulah kami mohon, curahkanlah kiranya Roh-Mu yang kudus kepada kami, karena kami percaya hanya oleh kekuatan dan kemampuan dari Roh Kudus kami dapat memahami dan menghayati kebenaran firman-Mu untuk kami aplikasikan dalam kehidupan beriman kami hari demi hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan 30 yang menyatakan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu yang perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu,
baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Adapun tema khotbah sesuai dengan pembacaan Alkitab pada hari ini adalah sebagai berikut: menguatkan tatanan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tatanan keluarga itu sangat identik dengan tatanan perkawinan. Karena perkawinan orang percaya adalah lembaga yang dibentuk, diciptakan, dikuduskan, dan diberkati oleh Allah sendiri. Dan kita pahami bahwa terbentuknya lembaga perkawinan itu adalah atas dasar perjanjian Allah dan umat pilihannya. Ketika laki-laki dan perempuan mengucapkan janji untuk saling setia, sehidup semati, hanya maut yang dapat memisahkan, maka janji itu sendiri tidak hanya sebatas antara mereka berdua, tetapi dan atau juga dengan keluarga, pendeta, majelis yang hadir, dan jemaat. Namun terkait dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Pertanyaan, kalau seperti itu, mengapa perceraian masih sering terjadi dengan bermacam-macam alasan? Bukankah semuanya itu bisa terjadi karena sikap manusia yang selalu cenderung egois? Wajarlah ketika Yesus berbicara tentang perceraian di dalam Matius pasal 19, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus dan mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab dengan memberi alasan, seperti juga yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan ayat 28a, bahwa Tuhan yang menciptakan sejak semula laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati mereka. Dan Yesus sangat tegas di dalam memberikan suatu
aturan sesuai juga dengan aturan-aturan Allah dalam Perjanjian Lama, di mana Yesus tegas mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rupanya orang Farisi masih terus mencoba Yesus dengan berbagai pertanyaan, dengan mengemukakan mengapa Musa mengizinkannya. Itu pada ayatnya yang ke-7. Yesus menjawab bahwa karena ketegaran hatimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Biasanya dalam setiap perceraian itu sudah jelas tidak lagi mampu dan sanggup untuk mempertahankan kekudusan perkawinan itu sebagai lembaga yang diciptakan dibentuk oleh Allah. Setiap perceraian bukan hanya kekudusan rumah tangga yang dilanggar, tetapi tanggung jawab bersama. Bagi yang punya keturunan atau anak-anak, permasalahannya muncul tentang hak asuh anak, harta gon gini dan seterusnya. Dan tidak jarang muncul kekerasan. Sehingga nilai-nilai yang bermakna, berkat Allah yang begitu indah, sirna sekejap. Karena keputusan untuk bercerai. Kekacauan sulit diselesaikan. Masing-masing menempuh jalan sendiri. Akhirnya yang menanggung sengsara adalah anak-anak itu sendiri. Siapa yang ke ibunya atau siapa yang ke bapaknya? Pendidikan menjadi masalah karena hak asuh anak. Akhirnya anak-anak mencari pelarian. Seks bebas, narkoba dalam penelitian sekarang ini sudah kepada anak-anak remaja. Gaya hidup mereka yang kian modern, seakan-akan mereka sudah dapat menentukan jalannya sendiri dan tidak perlu lagi bimbingan orang tua karena mereka merasa sudah punya masa depan sendiri. Kekudusan yang diinginkan oleh Allah pada akhirnya sama sekali tidak ditemukan lagi dalam keluarga seperti itu. Nah, mari kita perhatikan bacaan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Menguatkan tatanan keluarga. Ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dituntun oleh Allah melewati padang gurun. 40 tahun lamanya bukanlah waktu yang singkat. Banyak pengalaman dan kenangan manis dan pahit ternyata telah membentuk karakter mereka. Baik itu karakter yang baik ataupun karakter yang buruk. Dan itu menunjuk dan menentukan sikap dan perilaku mereka. Nah, Allah justru telah mempersiapkan mereka dan berusaha untuk mempertahankan agar kekudusan perkawinan di antara mereka tetap terjaga. Dengan tidak mengambil contoh seperti orang Mesir dan juga di bagian akhir dari pembacaan tadi itu menunjuk kepada penduduk tanah Kanaan di mana kelak tanah Kanaan itu sebagai tanah perjanjian akan menjadi milik warisan umat Israel. Sehingga hubungan perkawinan di antara kekeluargaan atau keluarga yang ternyata sudah terbiasa terjadi di kalangan baik orang Mesir maupun bangsa-bangsa penduduk tanah Kanaan karena mereka belum mengenal Allah. Sehingga apapun yang mereka lakukan di tengah-tengah keluarga itu sah-sah saja. Jadi imamat sebagai bagian daripada kitab Musa secara serinci seperti kita sudah baca bersama
apa yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan keluarga. Karena peraturan-peraturan itu yang ditimbulkan adalah sebenarnya akibat daripada situasi dan kondisi lingkungan pada waktu itu. Padahal selama ini mereka masih tetap terjaga, baik ketika mereka masih berada di tanah Mesir dan ketika mereka sudah mulai dalam perjalanan. Bahwa menimbulkan perilaku yang buruk pasti akan menimbulkan kekejian di mata Tuhan. Bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan harus mengetahui anggota keluarganya. Dan zaman itu orang Israel bisa beristrikan 2. Agar tidak terjadi perkawinan antar anggota keluarga. Nah, perilaku moral, etis, dan spiritual merupakan satu kewajiban untuk tetap dijaga sesuai dengan perintah Tuhan dan harus diperhatikan, diutamakan, bahkan harus dipraktekkan. Sambil menghindari praktek-praktek dalam penyembahan berhala. Pada zaman itu, mereka juga sudah terpengaruh dengan mempersembahkan anak-anak mereka dalam keluarga sebagai persembahan kepada Dewa Molok, sebagai pelacuran bakti atau pelacuran suci. Di dunia nyata, masih ada juga persembahan-persembahan anak-anak sebagai korban, walaupun bukan dalam bentuk pelacuran, tetapi untuk dipersembahkan kepada Dewa kesuburan kalau panen itu melimpah. Tetapi ada juga anak dikorbankan sebagai persembahan kepada dewa gunung, supaya gunung itu tidak meletus lagi. Dan kalaupun gunung itu meletus lagi, pasti akan dicarikan satu anak korban. Dan tiap anggota keluarga tidak perlu mencarinya. Mudah-mudahan itu semua tidak berlaku lagi. Jadi cara-cara penyembahan seperti itu bagi Tuhan sangat menajiskan. Karena apa? Karena itu menduakan Allah. Nah, kecuali itu, hawa nafsu kedagingan itu juga sangat kekejian di mata Tuhan. Sehingga sebagai gereja, sebagai warga jemaat, maka kita perlu mengingat bagaimana kita menuntun dan membimbing anak-anak untuk mereka tidak berada pada situasi dan kondisi seperti itu. Penghormatan terhadap aturan-aturan dari Allah melalui kebenaran firman-Nya, termasuk di dalamnya perkawinan terhadap sesama jenis itu dilarang, dan kita bersyukur pemerintah Indonesia menolak. Karena kita selaku gereja dalam perjalanan ini bagaikan bangsa Israel di padang gurun yang sedang diproses oleh Allah. Apakah proses ini menimbulkan karakter baik ataupun karakter buruk? Sudah pasti itu ada resikonya. Nah, itu berarti yang menentukan kita berada pada karakter buruk ataupun baik itu adalah di tangan kita semua. Kita selaku gereja tentu patut bersyukur sampai saat ini bahwa kemarin kita boleh merayakan Hari Ketuhanan Roh Kudus, di mana Yesus tahu bahwa sepeninggalnya sama seperti murid-muridnya, mereka sering gagal di dalam iman mereka. Mereka sering terpengaruh dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Untuk itulah setelah Yesus naik ke surga, Ia mengutus Roh-Nya yang kudus ke dalam dunia ini. Untuk apa? Supaya manusia yang percaya kepada Kristus bisa dibaharui hari demi hari, diberi semangat supaya selalu ada pertobatan, mengingat yang membaharui manusia bukanlah dirinya sendiri, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu, terkait juga
dengan peristiwa yang masih sedang kita jalani, yang dengan harapan COVID-19 itu segera akan sirna. Terkadang kita sudah mulai kehilangan harapan ke depan. 3 bulan lamanya bukanlah waktu yang pendek. Tapi dibandingkan dengan 40 tahun lamanya bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, belum seberapa. Tetapi itulah yang membuat kita bisa bertahan, bukanlah pada diri kita sendiri, tapi pada keyakinan kita, pada kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu membaharui dan yang selalu menyemangati kita, asalkan kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau memohon pengampunan dosa dan mau menyatakan pertobatan, dan hasilnya adalah sesuatu yang indah di mana Allah berkenan bersekutu dengan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, puji dan hormat kami sampaikan kepadamu, karena Tuhan Engkau berkenan menghadirkan kami dalam satu persekutuan ibadah rumah tangga, walau dipisahkan oleh tempat kediaman masing-masing, tapi kami merasa satu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang bersama kami sudah dengarkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah persekutuan keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, gereja-Mu, dan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Dengan segala kekurangan dan kelemahan, kami selalu memberi diri untuk Tuhan boleh pakai, di mana kehadiran kami boleh membawa damai sejahtera bagi sesama, boleh memberikan pengharapan yang pasti, karena kami percaya hanya di dalam Engkau ya Tuhan, satu-satunya yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang adalah Allah yang maha mengampuni, Allah yang mau membaharui, Allah yang dengan setia mau menerima akan segala kelemahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Badan Penanggulangan Bencana dari TNI, Polri, tenaga-tenaga medis, dan relawan-relawan ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan ketabahan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Mengingat tugas mereka di tengah-tengah di masa COVID-19 ini adalah tugas yang sangat berat. Tapi kami percaya mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan,
Karena Tuhan berkati mereka semua bersama keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, yang sedang dirawat sebagai pasien COVID-19, baik mereka pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pengawasan. Mereka yang menderita sakit karena berbagai-bagai penyakit, mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih. Jamahlah mereka dan berkati semua obat-obatan dan alat yang mereka pakai, infus, supaya melalui semuanya mereka boleh dikuatkan dan boleh sembuh. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden bersama para menteri, kepala-kepala daerah, dan seluruh pimpinan sampai yang terendah di seluruh pelosok Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas yang negara percayakan kepada masing-masing mereka, agar mereka secara jujur dan ikhlas menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk rakyat Indonesia, agar kami semua mendisiplinkan diri mengikuti tata cara aturan dari pemerintah melalui Departemen Kesehatan untuk mempercepat pemutusan COVID-19 ini agar tidak berkepanjangan. Ya Tuhan, janganlah kami hanya mau mementingkan diri kami sendiri, tetapi biarlah kami mau melihat juga sesama kami agar kiranya COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanannya, juga kesaksiannya. Berikanlah semangat kepada semua para pelayan, para presbiter, agar dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka-mereka dan kami semua, kami tetap memiliki semangat dan berpikiran positif, agar kami masih tetap beraktivitas tanpa rasa takut, tetapi tetap waspada. Dan kami semakin mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, karena kami tidak punya kemampuan dan kekuatan apapun kecuali dari Tuhan. Demikian juga dalam membangun kehidupan rumah tangga, suami istri, anak-anak, sampai kepada cucu-cucu, dengan kegiatan di rumah supaya semakin akrab, tatanan hidup rumah tangga semakin baik, dan kemurnian, kesucian, kekudusan rumah tangga yang Allah inginkan semakin terbina. Sikap kepedulian satu dengan yang lain akan tetap tercipta dengan penuh cinta kasih. Singkirkan dan jauhkan ya Tuhan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga singkirkan dan jauhkan dari kasus-kasus amoral dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dan biarlah cinta kasih, perhatian, kerjasama yang baik dalam keluarga, dalam jemaat, di dalam masyarakat selalu tercipta, di mana segala kebaikan-kebaikan semakin begitu nyata. Kami berdoa ya Tuhan untuk para presbiter yang bertugas pada malam ini, juga kepada saudara-saudara kami yang adalah petugas-petugas multimedia. Berkati mereka semua bersama keluarga masing-masing, sehingga setiap tugas pelayanan kami yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami menjadi sesuatu yang indah, walaupun terkadang sulit untuk dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Tuhan kiranya mau dengarkan kami. Yang kami sampaikan semuanya ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, kita menyanyi dari Gita Bakti 87, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas pengampunan dan anugerah yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Saat ini, kami membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah untuk menjadi alat Tuhan dalam menyatakan karya keselamatan-Mu bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saatnya kita kembali dalam keseharian kita. Peliharalah ikatan kasih dalam keluarga dan dengan sesama di sekelilingmu, dengan penuh pengharapan dan iman teguh kepadanya. Kita terima panggilan Tuhan dan dengan kesetiaan kita jalankan pengutusannya.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.